Dewa 19 adalah sebuah band yang luar biasa. Mereka mampu meraih cinta dari 3 generasi yang berbeda. Menembus pasar musik generasi X, Y, dan Z setelah 30 tahun berkarya. Bagaimana cara mereka melakukannya? Dan apa yang bisa kita pelajari untuk bisnis kita? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Halo, saya Faris. Di channel ini kita akan bahas soal konsep dan strategi marketing. So, buat kalian yang pengen belajar marketing tapi males kuliah atau baca bukunya, channel ini pas banget. Langsung ke pertanyaan inti. Mengapa Dewa 19 sukses meraih pangsa pasar lintas generasi? Jawabannya, karena band ini berhasil menerapkan segmentasi pasar berdasarkan kelompok generasi. Segmentasi pasar adalah proses pembagian pasar menjadi beberapa kelompok konsumen yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu, seperti kebutuhan, karakteristik, atau perilaku tertentu. Contoh, segmentasi produk untuk orang tua beda dengan produk untuk balita. Segmentasi produk untuk masyarakat di negara maju beda dengan masyarakat di negara berkembang. Sedangkan kelompok generasi adalah istilah yang merujuk pada kelompok orang yang lahir dalam periode waktu tertentu, serta memiliki pengalaman, nilai, dan perilaku yang serupa. Jadi, segmentasi pasar berdasarkan kelompok generasi dapat didefinisikan sebagai strategi pembagian pasar berdasarkan rentang usia konsumen dan karakteristik generasi. Dasar pemikirannya adalah bahwa orang-orang yang lahir dan tumbuh dalam periode yang sama mengalami peristiwa penting yang sama. Dengan demikian, mereka berbagi pengalaman hidup yang sama dan cenderung memiliki nilai, sikap, dan perilaku yang serupa. Mengapa strategi ini perlu kita pelajari? Ya karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah 5 generasi yang berbeda hidup berdampingan di dekade yang sama dengan sikap, preferensi, dan perilaku yang berlainan. Saat ini, para pemasar di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama untuk melayani 5 generasi yang berbeda, baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Baby boomers lahir antara tahun 1946 dan 1964. Istilah baby boom merujuk pada tingginya angka kelahiran di Amerika Serikat dan banyak negara lain di dunia setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Generasi X adalah kelompok demografis yang lahir antara tahun 1965 dan 1980. Generasi Y adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 dan 1996, yang dikenal secara luas dengan sebutan generasi milenial. Ada juga generasi Z, keturunan dari generasi X. Generasi Z adalah kelompok orang yang lahir antara tahun 97 dan 2009. Terakhir, generasi Alpha yang lahir di tahun 2010 hingga 2025. Nah, hebatnya Dewa sebagai grup musik lama, mereka tuh mampu menguasai pangsa pasar musik dari 3 generasi yang berbeda. Generasi X, generasi Y, dan Z. Generasi X adalah generasi yang tumbuh dengan menonton musik di MTV dan mendengarkan musik di Walkman mereka. Generasi Y merupakan generasi pertama yang terkait dengan penggunaan platform digital. Generasi Z lahir ketika internet sudah menjadi hal yang lumrah seperti sekarang. Pemilihan segmen pasar dari 3 generasi ini adalah keputusan yang tepat bagi Dewa 19. Karena apa? Generasi X merupakan generasi dengan daya beli yang relatif tertinggi saat ini. Sedangkan generasi Y dan Z merupakan generasi yang menjadi pasar konsumen terbesar dan potensial. Bagaimana cara Dewa 19 memenangkan pangsa pasar 3 generasi itu? Kita bahas satu persatu. Untuk menarik pangsa pasar generasi X, Dewa menghadirkan nostalgia dengan menggelar konser di berbagai kota dan melibatkan personel lama mereka. Ada Ari Lasso, Tio Nugros, Wong Aksan, dan Once. Di konser itu, Dewa menampilkan lagu-lagu hits mereka yang populer di era 90-an, seperti Kangen, Aku Milikmu, Cukup Siti Nurbaya, dan Kirana. Lagu-lagu yang menjadi favorit generasi X pada masanya. Konser inilah yang selalu dinantikan oleh bala Dewa, sebutan untuk penggemar setia mereka yang ingin bernostalgia dengan lagu klasik Dewa. Ini strategi yang tepat. Karena apa? Generasi X saat ini telah tumbuh dewasa dengan sumber daya yang kuat dan kemauan membayar yang tinggi. Di masa muda mereka, generasi ini familiar dengan lagu-lagu hits Dewa. Itu sebabnya mereka nggak keberatan untuk beli tiket konser dan menikmati penampilan live Dewa 19. Di konser terbaru mereka, Dewa 19 featuring All Star Stadium Tour 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 12 Agustus 2023, band ini berhasil memecahkan rekor dengan mengumpulkan 85.000 penonton. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk ukuran band Indonesia yang sudah 30 tahun berkarya. Kita beralih ke generasi Y.
Tidak seperti generasi X yang pertama kali menggunakan internet di tempat kerja untuk alasan profesional. Generasi Y belajar tentang internet di usia yang jauh lebih muda. Dengan demikian, generasi ini menggunakan media sosial dan teknologi internet untuk tujuan pribadi. Mereka tidak membeli produk sebanyak generasi yang lebih tua, karena mereka lebih memilih pengalaman daripada kepemilikan. Mereka tidak berfokus pada mengumpulkan kekayaan dan aset, melainkan mengumpulkan kisah-kisah kehidupan. Generasi Y lebih memilih streaming di platform digital daripada membeli album musik. Untuk meraih pangsa pasar generasi ini, grup band Dewa punya cara yang spesifik. Mereka menghadirkan karya musiknya di Spotify, Apple Music, dan platform streaming lainnya. Tujuannya untuk menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan preferensi dari generasi Y. Strategi ini terbukti sukses. Saat ini, Dewa 19 memiliki sekitar 7,3 juta pendengar bulanan di Spotify. Ini menjadikan mereka sebagai grup musik asal Indonesia yang paling populer di platform digital. Terakhir, ada generasi Z. Karena tidak memiliki pengalaman hidup tanpa internet, generasi ini memandang teknologi digital sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka selalu terhubung ke internet melalui perangkat digital untuk belajar, bermain, update informasi, berbelanja, dan berjejaring sosial. Sebagai generasi yang lebih muda dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi Z memiliki sumber daya finansial yang relatif lemah dengan kemauan membayar yang rendah. Ini dikarenakan sebagian besar dari mereka belum berpenghasilan. Wajar kalau mereka cenderung lebih suka dengan konten gratisan. Untuk memikat pasar generasi ini, Dewa 19 fokus pada optimasi media sosial untuk mempromosikan karya dan berinteraksi dengan penggemar di platform YouTube. Dewa 19 merilis konten musik berkualitas yang dapat diakses secara gratis. Mereka juga mengaransemen ulang lagu supaya tetap relevan dengan selera musik zaman sekarang. Video mereka menampilkan karakter vokalis yang bervariasi seperti Ari Lasso, Once, Firza, dan Elo. Band ini bahkan juga berkolaborasi dengan musisi muda seperti Pamungkas, Hanindya, dan Lesti Kejora. Ini menjadikan musik mereka tetap relevan dengan generasi Z. Hasilnya, lihat YouTube channelnya. Ada jutaan subscriber di sana, dan saya yakin terus bertambah. Videonya banyak yang trending, ditonton oleh jutaan orang. Mantap! Melihat pasar melalui sudut pandang generasi akan membantu kita memahami cara terbaik untuk mengimplementasikan strategi pemasaran yang dimiliki. Ini karena setiap generasi dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman hidup yang berbeda. Akibatnya, mereka memiliki preferensi dan sikap yang berbeda terhadap produk dan layanan yang ada. Sebagai pemasar, kita harus mampu beradaptasi, memberikan penawaran dan pengalaman pelanggan dengan model bisnis yang berbeda untuk masing-masing generasi. Seperti halnya Dewa 19 yang sukses meraih cinta dari 3 generasi yang berbeda. Namun, perlu disadari, meskipun bisnis kita dituntut untuk mampu memahami kebutuhan yang berbeda dari berbagai generasi, produk dan layanan yang kita miliki belum tentu bisa disesuaikan dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Karena keterbatasan sumber daya, bisnis kita biasanya hanya mampu untuk melayani 2 atau 3 generasi pada saat yang sama. Seperti halnya Dewa 19 yang fokus pada generasi X, Y, dan Z. Nah, pertanyaannya, generasi apa yang dilayani oleh bisnis Anda saat ini? Sudahkah Anda memahami preferensi dan perilaku mereka? Apakah penawaran dan model bisnis yang Anda terapkan sesuai dengan kebutuhan mereka? Saya Faris, sekian dan... Lah, mati lampu.